Seperti kita ketahui bahwa, dalam Al-Quran telah disebutkan tentang adanya perintah berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam, sebab puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, oleh karena itu puasa Ramadan menjadi salah satu tiang agama. Sebab itulah umat Muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh setiap tahunnya. Namun, tahukah kamu bahwa dilihat dari segi sejarahnya, asal-muasal puasa Ramadan tidaklah seperti yang saat ini kita jalankan, karena sebelumnya, puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Perintah puasa bukan merupakan hal yang baru dan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah diperintahkan dan telah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Berikut cara berpuasa beberapa keyakinan sebelum adanya Islam di Jazirah Arab. Pertama, umat Yahudi. Masyarakat Arab kaum Yahudi melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram, atau yang dikenal sebagai Hari Asyura. Tanggal 10 Muharram diperingati sebagai hari diselamatkannya Musa dan Bani Israel dari Firaun. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, Musa dan pengikutnya kemudian berpuasa pada hari itu. Selanjutnya, umat Kristen. Masyarakat Arab yang menganut agama Kristen sebelum datangnya Islam juga memiliki tradisi melaksanakan ibadah puasa. Tradisi puasa tersebut dilakukan selama 50 hari. Namun, caranya berbeda dengan pelaksanaan puasa Ramadan atau puasa Asyura. Karena, dalam puasa umat Kristen tersebut, mereka masih diperbolehkan makan dan minum, kecuali daging, telur, dan susu. Terakhir, kaum Syabi'in. Adapun puasa yang dijalankan oleh kaum Syabi'in adalah puasa wajib selama 30 hari berturut-turut, dan dipungkasi dengan hari raya. Jika dicermati, tradisi ini mirip dengan puasa Ramadan yang dilakukan umat Islam. Salah satu kesamaan lainnya adalah pada hari raya tidak diperbolehkan berpuasa. Kaum Syabi'in merupakan kaum yang keluar dari agamanya, kemudian masuk agama lain atau agama yang baru. Awal mula diwajibkannya puasa Ramadan. Sejarah kewajiban puasa di bulan Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yasrib atau Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan tiba di Madinah, beberapa waktu kemudian beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa, pada 10 Muharram Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Firaun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Dengan pertimbangan bahwa kaum muslimin mempunyai ikatan emosional dengan ajaran tauhid Nabi Musa, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut. Setelah 1,5 tahun Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam di Madinah, turunlah wahyu atau perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Itulah awal mula puasa Ramadan mulai disyariatkan, yaitu pada tanggal 10 Syaban tahun kedua Hijriyah. Atau pada saat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblat, yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa, sebelum Nabi mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kewajiban puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan baru dimulai pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya sholat Id, zakat fitrah, dan kurban. Pada saat itu, puasa Ramadan akan dimulai ketika sudah melihat atau menyaksikan anak bulan pada awal bulan Ramadan. Tapi apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Syaban disempurnakan menjadi 30 hari. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga kemudian melaksanakan sholat Isya dan tidur. Setelah itu,
Mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, ataupun berhubungan badan sampai tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktik ini benar-benar menyulitkan bagi umat Islam di waktu itu, sehingga tidak sedikit orang yang melanggar larangan tersebut. Kemudian, turunlah sebuah ayat yang dituliskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan badan sepanjang malam di bulan Ramadan hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu, sembari memanjatkan puji syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persamaan puasa umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban. Lalu yang membedakan puasa umat Islam dan umat terdahulu tentu saja adalah cara, waktu, dan juga adanya perintah untuk makan sahur sebelum terbit fajar bagi umat Islam. Itulah sejarah awal mula diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.